Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat datang kembali para pemirsa setia channel Fikir dan Rasa Galih P. Saputra di program kebanggaan kita, Kamar Renungan. Hari ini dalam segmen Anda Bertanya, Islam Menjawab, kita akan mengupas satu topik yang sangat mendesak. Kita telah memasuki salah satu dari 4 bulan suci, yakni bulan Rajab. Namun Ustadz, di masyarakat kita muncul keresahan. Sebagian merasa bingung, apakah benar bulan ini memiliki keistimewaan khusus ataukah ini hanya tradisi yang dilebih-lebihkan? Ada ketegangan antara mereka yang ingin beribadah kencang dan mereka yang khawatir terjatuh pada bid'ah. Mengapa seolah-olah suasana hati kita menjadi lebih berat saat memikirkan konsekuensi dosa dan pahala di bulan ini? Mohon pencerahannya, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya akhi. Masya Allah, sebuah kegundahan yang menjadi pertanda hidupnya iman di dalam dada. Kita harus menyadari bahwa zaman ini penuh dengan distraksi yang mengaburkan batas antara yang sakral dan yang profan. Masyarakat modern seringkali kehilangan sense of holiness atau rasa hormat terhadap waktu-waktu yang Allah muliakan. Fenomena ini menciptakan kehampaan jiwa. Kita merasa hidup ini datar saja, padahal Allah telah menebarkan stasiun-stasiun pengisian energi spiritual di sepanjang tahun Hijriah. Salah satunya adalah bulan Rajab yang agung ini. Betul sekali, Ustadz. Terkadang kita merasa terjebak dalam rutinitas. Sudah sholat, sudah kerja, tapi hati tetap gundah. Apakah ini karena kita mengabaikan kehormatan bulan-bulan tertentu seperti Rajab ini? Bagaimana Islam menjawab fenomena keresahan individu dan keluarga di tengah hiruk-pikuk dunia ini melalui pemahaman tentang bulan-bulan haram? Mari kita kembalikan pada sumber mata air kebenaran, yakni Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ya akhi, mari kita bedah secara mendalam dengan ilmu balaghah. Perhatikan kalimat fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya dirimu sendiri dalam bulan-bulan itu. Dalam kaidah balaghah, penggunaan larangan, an-nahyu, di sini berfungsi sebagai at-tahdhir atau peringatan keras. Mengapa? Karena bulan-bulan ini memiliki hurmah, kehormatan yang lebih tinggi. Secara nahwu, kata fihinna di dalamnya kembali pada 4 bulan haram tersebut. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa meskipun menzolimi diri sendiri itu dilarang di setiap waktu, namun di bulan-bulan ini dosanya jauh lebih besar, sebagaimana ketaatan di dalamnya pahalanya jauh lebih agung. Asbabun nuzul dari ayat ini berkaitan dengan praktik kaum musyrikin Quraisy yang suka menggeser-geser bulan haram atau nasi demi kepentingan perang mereka. Allah tegaskan bahwa hitungan ini adalah ketetapan langit sejak awal penciptaan. Ini adalah pesan untuk kita, jangan mencoba memanipulasi waktu dan nilai moral demi kepentingan duniawi. Subhanallah, jadi kemuliaan Rajab ini bukan ijtihad manusia, melainkan ketetapan penciptaan. Lalu bagaimana dengan landasan hadisnya, Ustadz? Karena seringkali orang bertanya-tanya tentang posisi hadis dalam menjelaskan detail bulan ini. Tentu ya akhi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertegas hal ini dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran, minha 4 hurum, 3 mutawaliyat, Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram. وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَ وَشَعْبَانَ." Artinya, zaman berputar seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan Muharram, lalu Rajab Mudhar yang terletak antara Jumada akhir dan Sya'ban. Asbabul wurud dari hadis ini adalah saat khutbah wada, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menghapus tradisi jahiliyah yang tidak menghargai kesucian waktu.
beliau menyebut Rajab Mudhar untuk menegaskan bahwa ini adalah bulan Rajab yang selalu dimuliakan oleh suku Mudhar, bukan bulan lain yang diklaim oleh suku-suku lain. Ini menunjukkan pentingnya kejujuran dalam beragama dan pengakuan terhadap otoritas ketuhanan. Bagi kita sekarang, ini adalah jawaban atas kebingungan karakter. Kita harus memiliki prinsip yang kokoh, istiqlaliyah, dalam memegang syariat, tidak ikut-ikutan tren yang merusak nilai-nilai luhur. Sangat jelas, Ustadz. Jadi Rajab adalah bulan untuk menata kembali prinsip hidup. Lalu bagaimana para ulama besar kita mencontohkan cara menghidupkan bulan ini dalam keseharian? Adakah kisah atau wejangan yang bisa kita jadikan cermin? Kita merujuk pada wejangan agung dari Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya yang fenomenal, Lathaiful Ma'arif. Beliau mengutip perkataan ulama salaf Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi yang memberikan perumpamaan yang sangat indah untuk keluarga dan individu modern. Beliau berkata, bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen hasil tanaman tersebut. Hikmah ini mengajarkan kita tentang manajemen karakter dan spiritualitas. Kita tidak bisa mengharapkan perubahan instan di bulan Ramadan jika kita tidak mulai menanam benih taubat dan amal soleh di bulan Rajab ini. Masalah keluarga yang retak, komunikasi yang hambar, atau ego individu yang tinggi harus mulai diolah tanahnya sekarang. Caranya bagaimana? Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan teknis ritual yang sangat praktis namun mendalam. Salah satunya adalah memperbanyak istighfar dan puasa sunnah tanpa meyakini ada keharusan jumlah tertentu yang tidak berdasar, melainkan sebagai bentuk tathir. Bicara soal teknis, Ustadz, banyak jamaah yang ingin tahu langkah konkretnya. Misalkan dalam hal istighfar atau doa di bulan Rajab ini, bagaimana tuntunannya agar kita tidak salah melangkah? Baik ya akhi, berdasarkan ijtihad para ulama yang merujuk pada keumuman dalil, teknis praktisnya adalah sebagai berikut. Pertama, perbanyak taubat. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Ghunyah, bulan ini adalah bulan untuk memohon ampunan dari kekejian jiwa. Bacalah, Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah aku, rahmati aku, dan terimalah taubatku, sebanyak 70 kali di pagi dan sore hari. Ini bukan angka keramat, melainkan batas minimal untuk mendisiplinkan lisan kita agar senantiasa basah dengan zikir. Kedua, puasa sunnah. Anda boleh berpuasa di hari Senin, Kamis, atau Ayyamul Bid, 13, 14, 15 Hijriah. Tidak ada hadis sahih yang mewajibkan puasa 1 bulan penuh di bulan Rajab. Namun, berpuasa di bulan-bulan haram secara umum adalah sunnah yang dianjurkan, atau mustahab, sebagaimana pendapat Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Ketiga, perbaikan muamalah keluarga. Jadikan Rajab sebagai momentum ghaddul basar atau menjaga pandangan tidak hanya dari maksiat luar, tapi juga menjaga hati dari melihat kekurangan pasangan atau anak secara berlebihan. Fokuslah pada perbaikan karakter internal. Masya Allah, sebuah panduan yang sangat komprehensif. Jadi, pelipat gandaan amal dan dosa di bulan Rajab ini sebenarnya adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kita lebih waspada dan sadar diri, self-awareness ya Ustadz. Tepat sekali ya akhi. Filosofi agungnya adalah ta'zim atau pengagungan. Jika kita tidak bisa menghormati waktu yang diciptakan Allah, bagaimana kita bisa menghormati Sang Pencipta? Allah ingin kita melatih otot spiritual kita sebelum masuk ke medan perang Ramadan. Pelajaran besarnya adalah hidup ini memiliki ritme. Ada saatnya kita harus ekstra hati-hati atau warok, dan bulan haram adalah alarm pengingat itu. Jika di dalam rumah tangga kita mulai muncul konflik, ingatlah, ini bulan Rajab, bulan haram. Jangan sampai kita menanam benih permusuhan yang dosanya akan berlipat ganda dan merusak panen kita di masa depan. Ustadz, sebagai penutup untuk sesi yang sangat bergizi ini, mohon berikan kami satu renungan singkat untuk dibawa pulang oleh para pemirsa di rumah. Para pemirsa kamar renungan yang saya cintai karena Allah, bayangkan Anda sedang berdiri di sebuah taman yang sangat luas di awal musim tanam. Apa yang Anda genggam di tangan Anda saat ini? Apakah benih kebaikan ataukah duri-duri kemaksiatan? Rajab adalah kesempatan untuk membuang duri itu sebelum ia mengakar kuat di hati. Tanyakan pada diri Anda, sudahkah lisan ini berhenti mengeluh dan mulai beristighfar? Sudahkah tangan ini berhenti mendolimi orang terdekat dan mulai memberi manfaat? Ingatlah, setiap detik di bulan Rajab ini adalah saksi yang akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut karena menganggap remeh kehormatan waktu yang telah Allah tetapkan.
Ada sebuah doa yang masyhur di tengah kaum muslimin mengenai bulan Rajab ini, namun ada catatan bahwa riwayatnya diperselisihkan. Hadis ini menurut sebagian ulama dalam kategori dhaif, riwayat Ahmad, Al-Bazzar, Al-Baihaqi. Tapi statusnya dhaif yang masih boleh diamalkan dalam fadhail a'mal menurut jumhur ulama muhakkikin seperti Al-Albani, Ibnu Hajar, An-Nawawi, dan Imam Suyuti memperbolehkan. Sekarang kita akan membacanya sebagai doa kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini dan sampaikanlah umur kami dengan penuh ketaatan hingga bulan Ramadan. Allahumma habbib ilainal imana wa zayyinhu fi qurubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyana wa ja'alna minar rasyidina. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai keimanan dan hiasilah hati kami dengan keindahan iman. Jadikanlah kami membenci kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan, dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Ya Akhi Galih. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan katsiran Ustadz. Ilmu yang sangat menyejukkan sekaligus membangkitkan kesadaran. Para pemirsa, pintu Rajab sudah terbuka. Pilihannya ada di tangan kita, mau menanam atau membiarkan lahan jiwa kita gersang. Saya Galih P. Saputra, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.